Muaro Jambi imbau warga untuk waspada banjir. Jelang Natal dan Tahun Baru, PPD Bungo menggelar gerakan pangan murah. 15 partai politik peserta pemilu di Kabupaten Sarolangun sudah mendaftarkan akun resmi media sosial ke KPUD. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi Hari Ini, edisi Minggu 10 Desember 2023. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karani Utari. Dan saya Hazar Akbar, inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, Saudara, BPBD Muaro Jambi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman banjir. BPBD mencatat selama musim hujan tahun 2023 ini, terdapat 300 rumah warga terdampak banjir. Tinggi muka air Sungai Batanghari terus mengalami kenaikan hingga di angka 13 cm. Tingginya muka air dipengaruhi oleh kondisi wilayah hulu sungai yang terus diguyuri hujan. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi mengimbau masyarakat, terutama yang berada di pinggir Sungai Batanghari, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir di musim hujan ini. Pemetaan daerah rawan banjir pun telah dilakukan oleh BPBD Muaro Jambi. Dari 155 desa dan kelurahan di Muaro Jambi, terdapat 94 desa yang rawan banjir. Wilayah yang rawan banjir ini berada di pinggir Sungai Batanghari dan anak sungai. Hanya ini ya, dadakan sih Pak. Berapa rumah yang terendam? Diperkirakan itu 300 lah, kurang lebih ya, 300 rumah, ada 3 RT. Di satu desa? Satu desa. Untuk ketinggian airnya berapa? Ketinggian air kira-kira 1 meter itu paling tinggi itu. Palingan sampai sedengkul orang dewasa lah. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Muaro Jambi, musim hujan di tahun 2023 ini terdapat 300 rumah warga yang telah dilanda banjir. Beruntung banjir yang melanda di desa Mendalodara tersebut tidak berlangsung lama, sehingga warga tidak mengungsi ke tempat lain. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, musim penghujan mulai melanda Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk meningkatkan kewaspadaan akan bencana banjir, BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan patroli kesiapsiagaan di 4 kecamatan. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak 1 pekan terakhir rutin melakukan patroli kesiapsiagaan di 4 kecamatan yang rawan banjir. Patroli ini dilakukan untuk mengecek ketinggian muka air di sejumlah wilayah yang mulai naik akibat tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memasuki musim penghujan sejak November 2023 hingga Januari 2024. Saat ini tim terpadu telah memetakan beberapa wilayah yang masuk dalam kategori rawan musibah banjir. Di antaranya Kecamatan Dendang, Berbak, Mendahara Ulu, dan Keragai. Keempat wilayah ini merupakan daerah langganan banjir akibat limpahan maupun luapan air Sungai Batanghari. Di sebagian wilayah Kecamatan Keragai, luapan air biasanya berasal dari wilayah perkebunan milik perusahaan. Helmi Agustinus menerangkan, berdasarkan laporan sementara pada 8 Desember lalu, terdapat 2 wilayah yang mulai banjir, yakni Desa Kota Baru dan Desa Sukamaju, Kecamatan Keragai. Meski air belum masuk ke dalam rumah warga, namun ketinggian air telah menggenangi pekarangan rumah warga. Kami juga dari BPBD dan dari mulai hari tanggal 1 kemarin sudah melaksanakan patroli tim wilayah-wilayah rawan banjir untuk mengantisipasi di mana wilayah rawan banjir, untuk menghimbau masyarakat untuk waspada. Dan hari ini ada 2 wilayah yang sudah dapat informasi banjir, yaitu Desa Sukamaju dengan Desa Kota Baru. Helmi Agustinus mengimbau kepada masyarakat yang berada di kecamatan rawan banjir
agar senantiasa menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hidrometeorologi. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, saudara, seekor ular piton berukuran 3 meter bersarang di plafon rumah warga. Meski sempat melakukan perlawanan, namun ular piton itu berhasil diamankan dan dievakuasi petugas Damkar Kota Jambi. Petugas Damkar Kota Jambi kembali berhasil mengevakuasi ular piton berukuran 3 meter di salah satu rumah warga di Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Ular ini dievakuasi setelah petugas Damkar mendapatkan laporan dari warga adanya ular yang bersarang di plafon rumah. Meski sempat mengalami kesulitan saat mengevakuasi, namun petugas Damkar sigap menangkap ular tersebut. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan, selain diduga lapar, ular piton yang bersarang di plafon rumah warga itu juga disebabkan musim hujan. Kami mendapat laporan dari masyarakat, ada ular di dalam rumah, plafon, sudah merayap ke salah satu batang pohon, yaitu pohon rambutan, ular sanca, piton, dengan panjang 3 meter lebih dan berat bobot 20 kilo. Dengan kondisi pancaroba hujan sekarang ini, kami mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati karena ular akan mencari tempat yang lembab dan juga mencari mangsa. Setelah berhasil diamankan dan dievakuasi, ular piton itu langsung dibawa ke kantor Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi. Mustari Afandi mengimbau agar warga tetap waspada terhadap kemunculan hewan melata yang dapat membahayakan keselamatan, terutama saat musim hujan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. TPID Bungo menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan itu, saudara, dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan lonjakan harga pangan jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Bungo menggelar gerakan pangan murah. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bungo, Sofyan Maas, mengatakan, kegiatan gelar pangan murah ini bertujuan untuk stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Kabupaten Bungo jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 agar terjaga dan terjamin dengan harga yang cukup terjangkau bagi masyarakat. Pangan murah ini digelar sebagai upaya pemerintah Kabupaten Bungo dalam mengendalikan inflasi di sektor pangan. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan pangan murah dengan subsidi dari pemerintah. Gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi harga komoditi pangan di akhir tahun 2023 ini. Kegiatan ini kami memberi subsidi kepada komoditi cabai, beras, bawang, dan komoditi lainnya. Tujuan ini supaya konsumen bisa membeli komoditi pangan dengan harga terjangkau. Pangan murah ini menyediakan berbagai produk pangan seperti beras lokal ukuran 5 kg di harga Rp60.000, minyak goreng kemasan di harga Rp14.000 per kilogram, cabai merah di harga Rp50.000, yang satu hari sebelumnya harga cabai sempat tembus Rp80.000 per kilogram. Bawang merah di harga Rp30.000 per kilogram, dan lainnya. Warga pun antusias memadati pasar pangan murah yang digelar TPID Kabupaten Bungo. Muryandi, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, saudara, serapan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 ini masih tergolong rendah. Rendahnya serapan anggaran ini dikarenakan banyak pekerjaan fisik yang belum selesai. Banyaknya kegiatan fisik yang belum selesai dikerjakan membuat serapan anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur baru mencapai 75% dari total 1,2 triliun rupiah. Data tersebut terangkum per Jumat 8 Desember 2023. Kabid Keuangan Bakauda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Reza Fahlevi, mengaku serapan anggaran masih cukup rendah, berada di kisaran 75%.
Selain banyaknya program fisik di sejumlah OPD yang belum selesai, masih rendahnya serapan APBD juga disebabkan belum terserapnya anggaran dana alokasi khusus DAK dari pemerintah pusat. Reza Fahlevi menerangkan, hasil evaluasi sementara berdasarkan klarifikasi dari setiap perangkat daerah, kendala penyerapan anggaran rata-rata disebabkan pekerjaan-pekerjaan fisik yang masih berjalan. Hampir 75% itu belum termasuk laporan dari dana non-kasta berupa dana pos dan dana desa. Jadi perkiraan kalau sudah masuk dana dua tersebut, dana laporan keuangan sampai saat ini mungkin sudah hampir 80% dari realisasi Pagu. Dari target kita tahun ini mungkin target kita realisasinya mungkin 90% ke atas. Reza Fahlevi menambahkan tingkat penyerapan anggaran secara keseluruhan dapat diketahui secara pasti pada akhir Desember. Diperkirakan pada akhir tahun 2023, tingkat penyerapan anggaran pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat realisasi hingga 90% lebih. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, masyarakat di Kabupaten Sarolangun diminta cermati jejak digital caleg peserta pemilu 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, 15 partai politik peserta pemilu di Kabupaten Sarolangun dipastikan sudah mendaftarkan akun resmi media sosial ke Komisi Pemilihan Umum Daerah. KPUD Sarolangun sudah mendata serta mencatat 15 partai politik peserta pemilu di wilayah Kabupaten Sarolangun sudah mendaftarkan akun media sosial resmi yang digunakan untuk kampanye di tahapan kampanye 2024. Komisioner KPUD Sarolangun Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Yuliana mengatakan, sesuai peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, peserta pemilu dalam hal ini partai politik harus mendaftarkan akun media sosial sebelum masa kampanye pemilu dimulai. Peserta pemilu 2024 juga dilarang melakukan kampanye di luar akun media sosial resmi yang sudah terdaftar ke KPUD. Yuliana menjelaskan, masing-masing peserta pemilu dibatasi untuk akun media sosialnya. Maksimal hanya boleh 20 akun media sosial per platform, seperti akun Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok. Kalau untuk tahapan kampanye sampai hari ini baru ada laporan secara tertulis ya. Mereka melakukan kampanye ke rumah warga. Itu caleg kalau kampanye akbar di lapangan-lapangan itu belum. Itu dimulai nanti tanggal 21 Januari. Yang untuk lapor media sosial itu semuanya sudah terdata. Tapi itu lebih tahu lagi itu teknis. Jadi semuanya punya akun ya? Iya, punya akun. Setiap partai politik yang mengelola dan memasukkan materi kampanye ke dalam media sosial harus melaporkannya ke aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye ke KPUD agar menjadi objek pengawasan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, masyarakat di Kabupaten Sarolangun yang memiliki hak pilih diimbau untuk mencermati rekam jejak pasangan calon presiden dan peserta pemilu agar lebih selektif dalam menentukan pemilihan di 14 Februari 2024 mendatang. Memasuki tahapan masa kampanye pemilihan umum 2024, KPUD Sarolangun mengimbau dan mengajak masyarakat untuk lebih mencermati serta menelusuri rekam jejak pasangan calon presiden maupun legislatif, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, serta DPD RI. Ketua KPUD Sarolangun, Ahmad Mujadid mengatakan, saat ini masyarakat umumnya lebih banyak tertarik dengan isu pemilihan presiden daripada isu pemilihan legislatif. Akibatnya masyarakat kurang memperhatikan rekam jejak para calon legislatif dalam beberapa tahun terakhir. Ahmad Mujadid menjelaskan dengan keterbatasan dari jajaran Komisi Pemilihan Umum,
Bisa saja kontestan pemilu legislatif 2024 merupakan mantan narapidana atau kriminal. Untuk itu diharapkan masyarakat memantau rekam jejak bakal caleg 2024 di masa kampanye yang sedang berlangsung agar tidak salah pilih di 14 Februari 2024. Legislatif ya, kontestan pemilu serentak 2024, baik itu presiden, wakil presiden, DPD maupun itu partai politik dari masing-masing caleg, calon legislatif di partai politik. Kita berharap masyarakat memang benar-benar memilih pemimpin atau wakil rakyatnya ini sesuai dengan visi dan misi jejak digital dan rekam jejak mereka beberapa tahun yang lalu. Ya bisa saja mungkin yang ikut kontestan mantan narapidana atau mungkin semacam kriminal segala macam, bisa saja karena keterbatasan pengetahuan kita di KPU kan. KPUD Sarolangun mengimbau masyarakat jika menemukan adanya indikasi rekam jejak caleg kriminal dan napi untuk dilaporkan ke Bawaslu Sarolangun. Kemudian Bawaslu akan menyurati KPUD untuk dilakukan klarifikasi dan penegasan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, proses pemilihan umum saat ini memasuki tahapan masa kampanye terbuka. Kampanye politik sejatinya merupakan bagian dari pesta demokrasi, karena esensinya merupakan pendidikan politik bagi rakyat. Proses pemilihan umum saat ini memasuki tahapan masa kampanye terbuka yang berlangsung pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kampanye politik sejatinya merupakan bagian dari pesta demokrasi yang menggembirakan dan menghibur bagi rakyat. Setiap warga negara yang berhak memilih diberi kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Uang negara yang digunakan untuk pesta demokrasi hendaknya dapat mencerdaskan rakyat. Karena esensi dari kampanye sesungguhnya merupakan pendidikan politik bagi rakyat. Kampanye politik akan ternoda manakala diisi dengan ujaran kebencian, fitnah, dan kebohongan. Kampanye yang seharusnya mencerdaskan rakyat justru dapat menyesatkan dan menjadi pembodohan manakala kebohongan dan fitnah merajalela. Pesan kampanye yang disampaikan kepada masyarakat hendaknya mengutamakan nilai-nilai kejujuran. Kampanye mencerdaskan itu adalah mendasarkan pada segmen. Artinya kita harus tahu ya kita berhadapan dengan siapa, segmennya siapa, kelompok mana. Nah, baru kemudian kita petakan, misalnya kelompok ibu-ibu ya berarti kontennya tentang ibu-ibu, tentang anak muda ya konten tentang anak muda. Itu adalah cara-cara yang efektif agar kampanye kita juga menjadi lebih menyenangkan, diterima oleh banyak pihak. Yang kemudian di samping segmentasi juga harus pemilihan aktor atau komunikatornya. Kampanye politik saat ini mulai mengabaikan nilai kejujuran. Persaingan politik harus didasari dengan model kompetitif atau bersaing secara sehat. Model ini mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Nilai kejujuran harus tetap dijaga dan diutamakan dalam persaingan politik. Untuk menciptakan kampanye yang damai, maka nanti kami KPU itu akan berkoordinasi dengan semua stakeholder ya, baik ke partai politik, ke tim paslon, kemudian bersama stakeholder lain seperti Bawaslu ya. Nah, kita berkoordinasi bersama-sama untuk menentukan beberapa hal. Nah, misalkan kita akan tentukan titik-titik yang dilarang ya. Nah, dalam kampanye itu hari ini ya, kampanye di PKPU yang sekarang untuk 2024 bahwa itu yang diatur adalah zona larangan. Kampanye yang mencerdaskan akan menciptakan pemilu yang berkualitas. Pemilu yang mencerdaskan tak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu dan pemerintah, namun juga harus dilandasi komitmen seluruh partai politik dan calon anggota legislatif. Partai politik harus memberikan pendidikan politik dan membangun kaderisasi ideologi kepada masyarakat. Pemilu hanyalah sarana dan kepanjangan tangan dari publik untuk mengelola negara dan bangsa. Apel siaga.
Saudara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tebo menggelar apel siaga dan deklarasi kampanye damai. Apel siaga yang dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan Bawaslu Kabupaten Tebo dalam melaksanakan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam masa tahapan kampanye pemilu 2024. Apel siaga yang digelar di lapangan Merdeka pada Minggu pagi 10 Desember 2023 dihadiri langsung PJ Bupati Tebo, Bawaslu Provinsi Jambi, TNI, Polri, Forkompimda, para OPD dan seluruh badan pengawas kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo maupun para pengurus partai politik. Pelaksanaan apel siaga dan deklarasi damai juga ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan deklarasi pemilu damai oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo, PJ Bupati, TNI Polri, Forkompimda, dan juga para pengurus partai politik. Ketua Bawaslu Kabupaten Tebo, Faridatul Husni menyampaikan, apel siaga dan deklarasi kampanye damai pemilu 2024 ini menunjukkan bentuk kesiapan Bawaslu Tebo dalam melaksanakan pengawasan dan pencegahan di masa tahapan kampanye saat ini agar tidak terjadi pelanggaran yang menciderai pesta demokrasi. Memberitahu kepada semua, baik itu elemen peserta pemilu, masyarakat, maupun penyelenggara itu sendiri, bahwa pelaksanaan kampanye sudah dilaksanakan. Untuk salah satu, Bawaslu mengadakan apel siaga ini untuk salah satu adalah pencegahan. Bagaimana nanti dalam pelaksanaan kampanye ini tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Tentunya masyarakat mengetahui bahwa hari ini sudah ada pelaksanaan kampanye. Faridatul Husni mengimbau peserta pemilu agar dapat mengikuti aturan di tahapan kampanye ini agar tidak terjadi temuan maupun pelanggaran. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, saat ini pendakian Gunung Kerinci dibatasi hingga 3 km dari kawah gunung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, kasus korupsi medium term note di Bank Jambi akan kembali dipersidangkan dalam pekan ini. Dijadwalkan sidang yang melibatkan terdakwa Yun Sak El Halkon tersebut akan masuk ke tahap tuntutan. Kasus dugaan korupsi medium term note di Bank Jambi akan kembali dipersidangkan dalam pekan ini. Sidang lanjutan itu beragendakan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi untuk 3 terdakwa, yakni Yun Sak El Halkon, Dadang Suryanto, dan Andri Irfandi. Kasipenkum Kejati Jambi, Leksi Fatarani mengatakan, meski sempat tertunda pada pekan kemarin, dijadwalkan ketiga terdakwa akan kembali mengikuti proses persidangan yang dijadwalkan pada pekan ini. Jaksa akan menyampaikan penuntutan untuk ketiga terdakwa di depan majelis hakim. Rencananya sidang Bank Jambi memang ditunda 1 minggu ke depan karena jaksa juga sedang mempersiapkan tuntutannya. Mengingat perkara ini kita sidangkan bersama-sama 3 orang terdakwa. Jadwal agenda besok? Pembacaan tuntutan. Untuk ketiga terdakwa? Iya. Sebelumnya, Kejati Jambi menetapkan 4 tersangka tindak pidana korupsi gagal bayar medium term note PT San Prima Nusantara Pembiayaan pada Bank Daerah Jambi tahun 2017-2018. Pada kasus korupsi itu, negara ditaksir mengalami kerugian hingga mencapai 310 miliar rupiah. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, pasca erupsi Gunung Marapi di Provinsi Sumatera Barat, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat membatasi aktivitas pendakian Gunung Kerinci. Pembatasan itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat mengeluarkan pengumuman resmi
Bagi wisatawan yang ingin melakukan pendakian Gunung Kerinci pada jalur pos pendakian R10 Kayu Aro Kabupaten Kerinci, para pendaki hanya dibatasi sampai dengan jarak aman atau 3 km dari kawah gunung. Kebijakan pembatasan aktivitas pendakian gunung api yang berstatus level 2 waspada itu telah diberlakukan sejak 8 Desember lalu hingga waktu yang tidak ditentukan. Penanggung jawab Pusat Informasi R10 Taman Nasional Kerinci Seblat Duduk mengatakan untuk pendakian Gunung Kerinci masih dibuka untuk umum. Namun para pendaki hanya diperbolehkan melakukan aktivitas pendakian hingga shelter 2 atau 3 km dari kawah gunung. Pembatasan itu bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk menyatakan aman tidaknya untuk pendakian Gunung Kerinci ini, kami selalu berkoordinasi dengan pihak BPBD Kesitua, masih dinyatakan layak untuk pendakian, namun diimbau kepada calon pendaki tetap mengikuti aturan SOP yang ada bahwa Gunung Kerinci sampai detik ini masih dalam status waspada level 2. Buat pendaki dilarang mendekati bibir kawah 3 km dari puncak titik aman. Dudung menambahkan pihaknya akan melakukan evaluasi dan mengambil kebijakan lebih lanjut dengan memperhatikan aktivitas vulkanik Gunung Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sampah tak hanya menjadi permasalahan lingkungan, namun dapat menjadi keuntungan jika dimanfaatkan. Seperti halnya yang dilakukan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Jambi yang memanfaatkan sampah untuk didaur ulang menjadi produk yang bermanfaat dan ramah lingkungan. Saat ini, sampah masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian semua pihak. Karena jika tidak ditanggulangi dengan baik, maka akan berdampak pada menurunnya kualitas kehidupan dan lingkungan. Mengangkat isu sampah dan kepedulian lingkungan inilah, kemudian Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jambi membuat suatu produk yang ramah terhadap lingkungan, yakni pembalut wanita berbahan kain yang dapat digunakan berkali-kali. Pembalut alami ini, saya rasa ini adalah satu solusi untuk pengurangan yang namanya sampah di lingkungan. Tapi peminatnya kita masih kurang. Artinya masyarakat masih terobsesi dengan yang namanya pembalut sekali pakai. Karena pembalut sekali pakai itu sekali pakai buang. Sedangkan ini kita ada proses dari harganya lumayan tinggi. Satu pembalut alami ini bisa mencapai 25.000. Sedangkan untuk pembalut sekali pakai satu paknya itu 25.000. Tapi kalau kita hitung-hitung secara ekonomis, satu pak pembalut sekali pakai itu cuma sekitar sekali pakai. Tapi kalau pembalut alami bisa dipakai 2-3 tahun. Kenapa saya bilang 2-3 tahun? Tergantung dari si individunya cara perawatan. Pembalut ramah lingkungan yang diproduksi oleh wanita penyandang disabilitas ini terbuat dari bahan kain berlapis dan juga kain waterproof untuk mencegah kebocoran. Bahan yang lembut sangat nyaman digunakan sehari-hari. Melalui produk ini, para wanita penyandang disabilitas ingin mengajak para wanita untuk peduli terhadap lingkungan dan juga kesehatan. Dengan mengurangi penggunaan pembalut sekali pakai juga dapat mengurangi produksi sampah dan turut menjaga kelestarian lingkungan. Selain membuat pembalut ramah lingkungan, para penyandang disabilitas ini juga membuat berbagai produk yang memanfaatkan bahan daur ulang seperti kertas bekas koran, sampah plastik, dan lainnya yang disulap menjadi berbagai produk kerajinan. Hasil karya para penyandang disabilitas ini dijual secara online maupun offline dan diperkenalkan melalui berbagai pameran. Kesorotan lainnya, saudara, kebakaran menghanguskan satu unit rumah warga di Kabupaten Muara Jambi. Material rumah yang terbuat dari kayu tersebut membuat api cepat membesar. Satu unit rumah warga di RT 01 Dusun Simpang Padang, Desa Mudung Darat, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muara Jambi, ludes terbakar. Material rumah warga yang berbahan kayu membuat api cepat membesar dan membakar seluruh bagian rumah. Saat kejadian, pemilik rumah tidak ada di lokasi karena sedang bekerja di luar rumah.
Puluhan warga yang dibantu tim damkar dan 1 unit mobil dinas kebakaran Muaro Jambi diturunkan untuk memadamkan api. Ya kami ada telepon orang tetangga kan posisi ya baliklah posisi kan. Kalau dapat telepon rumah terbakar ya udah balik, tinggal balik posisi kan. Terus sekali balik rumah bakar kayak ini udahlah enggak diapakan lagi posisi. Iya ya. Kira-kira kerugian berapa, Pak? 150 loh, Pak. Sekitar 150 juta. Meski tidak ada korban jiwa, namun musibah kebakaran itu membuat penghuni rumah mengalami kerugian material hingga 150 juta rupiah. Untuk mengetahui penyebab kebakaran, pihak kepolisian sektor Marosebo Kabupaten Muaro Jambi telah memasang garis polisi di sekitar lokasi kebakaran. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazard Akbar. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.